karena menggunakan kekuatan bersenjata, menggunakan kekuasaan, ya, menggunakan pemerintah untuk mengeluarkan mereka, dan itu jauh dari akar masalah. Karena ini persoalan mengukur tanah, kenapa menggunakan pasukan tempur, tidak sebaliknya? Kenapa peristiwa Papua yang harusnya menggunakan pasukan tempur, yang dikirim malah pasukan baliho? Itu masalahnya. Menurut pandangan saya, ini persoalannya kemudian tampaknya ada upaya-upaya yang terstruktur yang dilakukan di dalam pengukuran ini. Nah, ini yang kemudian seharusnya terbuka saja lah. Kalau memang sebagaimana yang disampaikan oleh misalnya Pak Gubernur, ya, yang menyatakan bahwa ini yang setuju saja yang diukur. Kemudian Kapolres juga menyatakan gitu, itu yang setuju saja yang diukur. Nah, tapi kenapa menjadi persoalannya seperti pengepungan satu desa, kemudian listrik dimatikan, ya? Kalau saya datang sana listrik sudah menyala, tetapi masyarakat menyatakan listrik mati, Pak, pada saat kejadian itu. Ini satu pernyataan menarik, saya perlu meluruskan dulu. Jadi nampaknya Pak Mahfud MD ini harus dicopot, ya, karena dia menteri yang menyebarkan hoax. Jangan dikoreksi dulu, ini Ustadz Slamet. Beliau kan menyatakan tidak ada penggunaan kekerasan, tidak ada aksi kekerasan. Faktualnya Kapolda saja sampai minta maaf juga yang namanya Ganjar, meskipun minta maafnya tidak gentle gitu, ya. Kalau ada warga yang merasa tersakiti, saya minta maaf, kan begitu. Nah, artinya saya sepakat dengan Ustadz Slamet, kalau ada perintah seperti itu, kalau ini masuk kategori proyek nasional, berarti ini sepengetahuan Pak Jokowi. Bisa jadi Ganjar ini hanya orang yang dipaksa oleh keadaan, mau tidak mau memerintahkan atau minta tolong kepada Kapolda. Tapi prinsip secara umum, manajemen hukum yang modern itu seharusnya di dalam persoalan seperti ini, itu Ustadz Slamet menggunakan yang disebut mediasi penal. Mediasi penal itu artinya anti pidana. Jadi seharusnya kalau memang ini proyek nasional itu pendekatannya adalah anti pidana. Ini justru pidana penuh yang digunakan karena menggunakan kekuatan bersenjata, menggunakan kekuasaan, ya, menggunakan pemerintah untuk mengeluarkan mereka, dan itu jauh dari akar masalah. Karena ini persoalan mengukur tanah, kenapa menggunakan pasukan tempur, tidak sebaliknya? Kenapa peristiwa Papua yang harusnya menggunakan pasukan tempur, yang dikirim malah pasukan baliho? Itu masalahnya. Kalau ini ada pendekatan adu domba, sebuah kecelakaan, ya, negara secara tidak sadar, berarti Menko Polhukam terlibat memfasilitasi untuk terjadinya kerusuhan, dan itu harus dibayar mahal. Dibayar mahal, salah satu dibayar mahalnya selain Mahfud MD mundur tadi rujukannya, karena ada unsur sebuah kesengajaan dan akhirnya memakan korban, ya dibentuk tim pencari fakta independen. Harus seperti itu, tidak bisa kita mendasarkan pada pendapat Menko Polhukam atau pendapat Kapolda atau pendapatnya Ganjar gitu, Ustaz Slamet, ya. Supaya independen objektif, ya dibentuk tim pencari fakta. Iya, didorong untuk ada tim pencari fakta, ya, tapi ya, independen, begitu ya. Ya. Dokter Muhammad Taufik, kalau kita melihat bagaimana sebetulnya masifikasi program strategis nasional melalui mendorong upaya investasi, itu kan pada akhirnya penegakan hukum dalam konteks untuk mendorong investasi, kalau memang terjadi kasus-kasus hukum itu mengedepankan prinsip-prinsip sebagaimana yang tadi Dr. Taufik sampaikan, bukan pendekatan represif, apalagi itu dalam konteks hukum pidana, implementasi hukum pidana. Mestinya kan kalau kita bicara soal law enforcement, tujuan dari pemberlakuan hukum itu kan untuk merealisasikan kesejahteraan, kemakmuran, terutama masyarakat terdampak di sekitar destinasi yang menjadi dampak langsung dari destinasi proyek. Katakanlah kalau memang dikelola sebagai sebuah destinasi proyek investasi begitu. Kecenderungan seperti itu selalu terjadi. Seperti apa Pak Dr. Muhammad Taufik melihat ini, dan rekomendasinya apa ini terkait dengan persoalan-persoalan ini? Satu pertanyaan menarik. Kita ini sudah telat, ya. Di negara belahan manapun itu,
pendekatan pembangunan itu menggunakan hukum progresif, hukum positif. Bukan hukum positif, hukum progresif itu apa? Satu, mengutamakan keadilan dulu, mengutamakan kemanfaatan, yang ketiga baru kepastian hukum. Hanya di negara komunis yang satu mengutamakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan menempatkan keadilan ini di bagian terakhir. Malah kalau kita ini negara yang berpaham demokrasi, harusnya ketika terjadi perbenturan kepentingan antara keadilan dan kepastian hukum, ya, demi menemukan keadilan, maka kepastian hukum ini dikalahkan. Jadi di dalam proses hukum untuk menemukan keadilan, kepastian hukum ini bisa dikalahkan, karena kalau yang dipakai pendekatannya adalah kepastian hukum, itu prinsip-prinsip negara totaliter, salah satu yang menganutnya adalah negara komunis. Dan kalau tadi ada pertanyaan dihubungkan dengan Omnibus Law, ini kan sudah dari awal kalau bahasa Jawa itu punya kerentek. Saya ini punya niat, besok kalau mau nikahkan anak saya, semua dagangannya harus dijual, melarat nggak popo, tapi saya megah di gedung yang besar, yang hadir banyak. Nah, padahal kondisinya saat ngomong itu dan sekarang berbeda, tapi dia tetap memaksakan. Itu yang saya bilang tidak boleh terjadi. Ketika negara menganut prinsip kesejahteraan, dan itu sudah dibuka di Undang-Undang Dasar 45 yang tidak mungkin dirubah, karena itu di pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, pembentukan negara ini salah tujuannya kan mensejahterakan kepentingan umum, ya. Oleh karena itu pendekatannya persis harus menggunakan hukum progresif sebagaimana yang tadi saya sampaikan, melihat dulu asas keadilan, asas kemanfaatan, baru kepastian. Jangan dibalik, tidak akan pernah ketemu dan akan terjadi perlawanan, ya. Solusinya, rekomendasinya bagaimana? Batal aja. Untuk apa memaksakan? Sama juga memaksakan pemindahan ibu kota, ya. Pindah ibu kota, utang kita masih banyak, anak belum bayar SPP, kita rumah masih ngontrak, ya. Mobil yang kita punya ini mau ditarik leasing, tiba-tiba kita pindah rumah. Nah, itu kan keluar dari masalah tapi mencari masalah baru. Jadi solusinya itu dibatalkan karena tidak mungkin ketemu antara keadilan dan kepastian hukum. Andai kata benar itu manfaatnya besar, ya, tetapi kita harus lihat apakah penyelesaian konflik pertanahan itu dengan cara yang represif seperti yang terjadi di Sawadas. Kita punya kasus tahun 80 itu Jenggawah, Syria, Ria. Kemudian kasus Sampang itu pernah terjadi tanah juga pada saat itu, ya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah cara-cara represif di fase sekarang ini masih sangat efektif? Bahasa saya begini, seberapapun besar manfaat dari proyek infrastruktur tersebut, jika